bukti kepada para kiai-kiai begini ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab baru itu nggak diajari di pesantren. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa, tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita bangsa Indonesia yang mulia-mulia dari perbuatan orang hina dina itu. Kita tampilkan data kebenaran. Nggak datang. Hingga jika memang perbincangan itu sampai yang tidak ada relevansinya dengan tesisnya atau argumen, saya senang bicara dalilnya saja. Kalau bicara tentang hal itu, ini majelis harum ya, tidak usah dikotori dengan beberapa kasus dan gosip-gosip. Saya tidak akan menjawab itu. Yang selanjutnya tentang makam-makam, ini gosip, bukan jadi gosip juga sih. Ini udah sampai ke fitnah. Saya kenal Habib Lutfi itu, saya lupa mau alami pertama itu kapan, saya lupa. Waktu itu saya jadi adminnya Habib Lutfi, admin media sosial. Pekerjaan saya dulu itu sebagai penulis dan juga peneliti di Gusturia dan juga beberapa lembaga di Jepara seperti Rumah Kreatif dan juga Rumah Kartini. Saya sempat diminta muridnya Habib Lutfi, saya lupa namanya, itu untuk menjadi admin. Itu pertemuan kali pertama saya dengan Habib Lutfi. Saya akan bicara soal testimoni saja. Bahkan waktu terakhir kemarin Kliwon saya minta beberapa klarifikasi kepada Habib Lutfi itu. Saya belum pernah melihat Habib Lutfi itu membicarakan suatu hal yang tidak ada bukti empirisnya. Bahkan jika jenengan tidak percaya dengan saya, ada di Pekalongan namanya Habib Zaki atau Robito. Dulu kan maktab daimi. Nasabah Pekalongan adalah maktab daimi awal sebelum ada pencatatan nasab di Jakarta. Habib Zaki memberikan testimoni apa yang disampaikan oleh Abah Habib Lutfi itu nyaris tidak pernah tidak ada bukti datanya. Masalahnya orang yang menuduh itu nggak pernah meminta klarifikasi. Pertama ya, soal apa tadi itu harum ya mungkin ada stela di sana atau mungkin saya nggak tahu juga. Yang pasti Ustaz, mimpi itu dan juga kasyaf itu kan nggak bisa jadi dalil ya, nggak bisa jadi dalil. Tapi untuk ini mazhabnya untuk Afdhalul A'lam itu boleh dipakai seperti hadis dhaif. Hanya saja jangan berhak untuk menolak atau tidak. Masalahnya penolakan ini disertai dengan nyebutnya insinuasi, membuat seorang tokoh itu dicurigai tanpa ada bukti validnya. Bukti validnya itu ketika Mas Yasir Arafat itu menggugat makam di Semarang, Sumodiningrat. Itu kan kajian akademik itu kan bagus. Ada Pak Peter Carey, aku udah pernah ketemu Peter Carey menanyakan itu. Ada juga beberapa ahli warisnya. Masalahnya tidak ada pertemuan. Jadi gini, saya tuh melihat permasalahan ini. Jika yang pertama ya Habib Lutfi itu belum pernah saya lihat tidak pernah bicara tanpa ada dasarnya. Pertama, ketika ada dua perbedaan pendapat, umat muslim itu punya cara sendiri ya Pak. Jika memang ada dua ikhtilaf nih, untuk satu gini, kebenaran tentang makam itu kan tunggal ya, kebenaran itu tunggal. Jangan fulan bin siapa itu kan cuma satu. Orang tua cuma satu, ibu satu, yang sah secara biologis itu kan bapak satu, ibu satu. Maka tidak mungkin satu orang itu dimiliki oleh dua orang sekaligus jika jasanya satu. Masalahnya jika ada dua qaul yang berbeda, dua-duanya bisa dianggap sebagai pakar. Umat muslim seharusnya itu kan tabayun wajib ditonton berbeda itu tak. Padahal saya paling apik dan paling ilmiah itu bukan di media sosial dan bikin gosip. Itu yang tidak saya sukai dari konflik ini adalah membuat statement dan itu diunggah di media sosial. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jika memang motifnya adalah akademik dan ilmiah, orang itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekadar contoh ya, saya pengen mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Saqaf bahwa pertentangan antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Mas Kumambang tentang pentungan itu kan perkara yang masyhur itu. Kiai Fakih menghalalkan pentungan, bahkan membantah Mbah Hasyim Asy'ari bahwa pentungan itu haram. Tapi keduanya memang saling ketemu ya, saling memberikan menyuguhkan makanan itu Pak. Nah,
Kayak saya ketemu Habib, saya ngerot sama Itirat, berbantah dengan Habib, tapi ketika ketemu ya maupun Habib gitu. Kenapa hal itu tidak disajikan? Kenapa lebih memilih media sosial? Justru dari sanalah saya curiga. Saya tidak bergosip, saya curiga. Kayaknya hal seperti ini memang diciptakan untuk ribut. Itu. Semoga ini menjadi perhatian dengan semua. Jika memang ada kebaikan itu Wajib Bapak, ditonton nih Mat. kebenaran atau kebaikan Keserumahan tidak akan ini. disampaikan jika jalannya tidak benar. Saya lebih menyukai cara lebih beradab gitu. Diskusikan. Habib Lutfi bukan orang yang kosong, tidak langsung dituduh klaim, ya tuduh tambah putih al-baina atau al-mudai wal yamin ala man ankar ya. Jika jenengan menuduh harusnya ada bukti. Soal infak apa ya Allah, saya tuh melihat mata kepala sendiri. Habib Lutfi nggak butuh duit, udah kaya. Kayak Mbah Mun ini. Saya tuh melihat videonya Habib Lutfi, tapi nanti disensor aja lah ya. Terus ada yang nyalamin amplop, itu kan berdiri NU ya. Mbah Mun sendiri ketika disamperin beberapa orang, amplop diambil Pak. Tapi setelah itu kan orang nggak tahu apa yang terjadi dengan uang itu. Merungkatkan Diapakan uang itu? Imaduddin. Apakah dipakai untuk macam-macam? Bahkan Gus Baik itu memilih jalur husnuzon. Jika memang yang dikasih uang itu orang soleh, minimal dengan itu lebih seharusnya lebih mungkar jika APBD dipakai untuk bangun aspal yang seharusnya 100 juta tapi yang ditasarufkan itu 50 juta. Kenapa Habib Lutfi yang jadi sasaran gitu? Yang ngasih duit ikhlas, bukan duit lu juga ya. Bukan dari keringat lu juga. Lu proteskan lu apa? Pertama. Terus yang kedua, setelah itu lihat sendiri, saya tuh belum pernah melihat Habib Lutfi lebih kaya dari saya loh Pak. Bikin majelis di Kliwonan, akbar tahunan, itu miliaran lain. Beli dari mana alam. Kalau jenengan itu sebagai konsultan pajaknya Habib Lutfi mungkin tahu aliran dananya. Tapi kan ya apa urusannya infak sekecil itu ya. Bahkan saya dapat cerita kayaknya Habib kemarin kita ke Pekalongan itu beberapa orang yang jadi saksi hidup. Habib itu setiap kali bulan apa itu atau mungkin di Maulid Akbar itu ribuan ya kambing ya. Bahkan berasnya tahun-tahun gitu. Bahkan Habib Lutfi sendiri tidak menikmati itu dan Habib Lutfi mengiris daging sendiri. Kenapa itu tidak dijadikan contoh gitu? Saya teringat Imam Ghazali mengatakan ada makalah yang secara mana saya omongkan, jika ada satu indikasi orang ini tidak bisa disebut kafir ya pakai itu. Jika ada indikasi orang ini terlalu soleh untuk dituduh ya pakai itu aja. Kenapa lebih memilih untuk menuduh daripada berbaik sangka? Toh Habib Lutfi pintu gerbangnya gak pernah ketutup itu. Maksud saya dianggap membela pun tidak apa-apa, tapi wajib ditonton dianggap memanfaatkan infak dari makam. Masya Allah, uangnya lebih banyak gitu. Justru yang ngomong itu fukorok mungkin ya, yang kayak ngomong masalah uang tapi kayaknya apa ya, nggak pernah makan enak gitu, nggak pernah malu. Itu hasut ya. Yang kalau pengen membuktikan benarkah itu masuk ya, coba rekeningnya Habib Lutfi diaudit misal. Apakah kotak konsultan pajaknya Habib Lutfi misal? Ya tentu saja pajak itu kan hubungannya dengan pemasukan dan pendapatan itu. Atau mungkin istrinya Habib Lutfi yang mengatur keuangan, pernahkah ada sampai ke sana? Enggak, lebih mulai untuk menuduh kan. Yang tidak saya sukai dari isu nasab ini adalah terlalu banyak orang yang termotivasi untuk ngomong, menuduh tanpa ada bukti atau melakukan insinuasi dan tuduhan hanya cukup dengan asumsi saja. Yang terakhir tentang mengubah sejarah NU, kayaknya ini kaitannya dengan Habib Hasyim. Seingat saya, yang cerita tentang bahwa Nahdlatul Syekh datang ke Pekalongan dan sholat, Habib Hasyim itu bukan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu orang kedua. Kiai siapa itu saya lupa. Dari Pekalongan, betul. Bahkan itu cerita udah cukup masyhur di kalangan Alawiyyin Pekalongan, bahwa Habib Hasyim itu didatangi oleh wajib ditonton Iman. Saya kasih informasi terbaru di media sosial itu ada perdebatan tentang Kiai As'ad Samsul Arifin yang situ Bondong Alim. Konon katanya cerita ini kan masyhur ya, bahwa Hadratus Syekh itu datang ke tempatnya Syekh Khalil, dan Syekh Khalil itu memberikan tasbih dan tongkat melalui Kiai As'ad diberikan kepada Hadratus Syekh. Ada orang yang membatalkan cerita itu, tapi yang menceritakan kisah itu adalah Kiai As'ad sendiri. Muridnya seperti Kiai Afifuddin Muhajir, Mustasar PBNU kalau nggak salah, Kiai Abu Musid Ghazali.
mendengarkan langsung Kiai Asad mengomong kalau beliau diamanati Syekh Naholil memberikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mas Hari. Itu kan kisah yang sama. Gus Rumail Maksud saya kenapa ada keributan jika ini Mbak Alawi itu maksud saya. merungkatkan Bahkan cerita hal seperti ini tuh ya umum di Jepara itu Ustaz. Ada kisah bahwa Bung Karno itu pernah datang ke Jepara dan minta restu Kiai siapa itu. nyinyir Saya seperti kalau dia tidak percaya, praktekkan cara intelektual seperti menganggap ini cerita Israiliyat gitu. La nusaddiquhu wa la nukadzdzibuhu, ya kita tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Karena yang ngomong adalah orang soleh. Asal siapa wajib yang ditonton memperbudak Iman. kesikohan Asal Gus Samsul Arifin? Rumail ini Kiai besar itu, Situ Bondo. Siapa yang nggak ngerti Mahat Ali, Mahat Ali pertama? Beliau itu ceritanya bahkan sempat ada yang mendustakan. Kenapa tidak populer? Karena Kiai Asad bukan Ba'alawi. Karena Kiai Asad bukan Habib. Yang ingin saya sampaikan adalah cerita itu umum. Kenapa ini yang dipilih untuk dieksploitasi? Justru jika memang ini mau dibedah, ya bedah aja dengan baik. Kenapa harus nambah-nambahin? Oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Apalagi sampai ngomong di kursi butuh uang itu kan ya suatu hal yang kayak tuh butuh bitru gitu, apa ya, terlalu baik untuk jadi kenyataan aja gitu. Bahkan kalau datang ke sana itu kayak ngerti Presiden Prabowo misalnya butuh uang gitu. Gimana gitu ya, Habib Lutfi butuh uang dari infak itu pertanyaannya kayaknya mustahil jadi pertanyaan gitu. Sejak jadi pertanyaan aja itu jadi udah muskilah aja. Sampai itu cukup, ini keputus maghrib Habib, dilanjut nanti ya. Saya lanjut ke Habib aja. wajib ditonton Iman. Ini sedikit tentang Gus makam Rumail yang saya ini. tahu dan saya dengar langsung. Ya, justru beliau banyak nih merehab makam yang tadinya jelek, dibikin bagus, dibangun, dirapikan dengan duitnya dia sendiri. Sampai ke Iran. Itu. Makamnya Imam Al-Ghazali itu Habib Lutfi pengen merenovasi itu. Termasuk di Yaman ada makam kakeknya beliau juga yang bantu untuk. Masya Jadi Allah. yo kalau Habib Lutfi ngambil duit makam yo silikan. Jadi setelah melihat banyak cerita tentang Habib Lutfi mau merenovasi makam Imam Al-Ghazali di Tus, jangan kan membaca Ihya, tapi makam kamu di sana Ustaz. Habib Lutfi pengen renovasi itu. merungkatkan Makam dari kabilah bin Yadi pakai uang duit sendiri. Terus ada informasi tontonan duit dari makam ini masuk ke Habib Lutfi. Masya Allah. nyinyir. Ya, oke. Yang kedua, setiap acara-acara maulid tidak sedikit 10 ekor kambing diberikan kepada orang-orang yang mau datang ke tempat Habib Lutfi ngaturi. Habib Lutfi mesti ikut andil. Termasuk dulu acara di mana? Wajib ditonton Iman. Gus Rumail ini Habib Fatahillah juga yang memberikan. Habib Lutfi yang memberikan anggarannya. Karena nggak ada anggaran duit kan? Ya, pokoknya di support sama dia. Itu. Dan setiap bulan Ramadan Pak, itu tontonan beras yang dibagikan untuk masyarakat, bukan hanya Pekalongan saja, termasuk Pemalang. Jadi itu terlalu kecil kalau untuk urusan makam, berapa sih nilainya? Ya, saya lihat sendiri soalnya. Itu kalau kliwonan, amplop yang masuk beliau nggak megang, masukin ke plastik. Habis itu jangan beranggapan terus dengan nanti masuk kamar dihitung. Itu kurang kerjaan banget bilang gitu. Gus Rumail Ya, jadi itu terlalu merungkatkan rendah, terlalu rendah. 5 detik. Kalau kita bilang beliau berarti untuk urusan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Rumail. Jika yang berkaitan dengan makam, tidak ada satu orang pun yang dari ormas sono datang ke tempat Habib Lutfi untuk menanyakan tabayun, tidak ada. Memang tidak ada. Bahwa pembongkaran makam yang katanya dibawakan Habib Lutfi pun tidak ada satupun yang datang ke sana. Nah, kalau adatnya orang itu kan selalu mau bergerak itu mesti tabayun wajib ditonton Iman. Kebenarannya ini belum tanya Gus Rumail ini umbarkan kejelekannya. Ya tapi ya itu mawarisuhum fina wafina. Kata Imam Haddad ini ya kita ini harus terima warisan, jangan yang enak saja.
Warisan yang enak dihormati sama orang, diladeni, diginikan ya. Warisan yang tidak enak ya dihujat, dibenci, dibunuh, disiksa, difitnah, itu warisan yang tidak enak. Kata Imam Ahmad, kita harus terima mawarisuhum fina. Kita terima semua, jangan ambil yang enak. Dan nasib Ahlul Bait dari zaman dahulu, bahkan termasuk hadis-hadis yang dari Ahlul Bait banyak yang sampai sekarang nggak dimuncul, disembunyikan. Masya Nanti Allah. mungkin Gus Romain bisa lebih menjelaskan itu Romain. betul atau tidak ya. Mungkin itu saja kita Merungkatkan akhiri Gus ini. iman Nanti detik. insya Allah kita sambung Maulid Nabi. Habis Maulid ini beliau tadinya keretanya jam 8. Ya saya bilang Gus ini ada Maulid di sini rutinan takmir. Emang Iman ya wis, detik. tak perpanjang. Ya, jadi masih ada kesempatan barangkali nanti malam jenengan mau hadir Maulid silahkan. Di sini juga ada dari Polsek terus untuk hadir. Beliau selalu perhatian sama saya, datang ya, Wajib ditonton nih Mat. menanyakan dan Gus Romain ini. perhatian, takut ada khawatir terjadi apa-apa. Bilang ini 2 kali di sini aman gitu Pak. Saya bilang aman, selalu aman insya Allah. Itu saja, ini nyatanya juga cuman medangan Pak, ngopi, ngolah pikir. Itu saja ya, kita sambut kembang. Alhamdulillah, sebagaimana tadi kita sudah mendapatkan hidangan-hidangan pemahaman yang begitu istimewa, kemanfaatan yang hari ini untuk mencerdaskan warga negara Kesatuan Republik Indonesia untuk senantiasa setia pada NKRI, dan mudah-mudahan kita tetap dijaga keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Kiai dan juga mencintai HRI, karena dengan cinta kedua-duanya insya Allah kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Ya, insya Allah konti continue, insya Allah akan segera dilanjutkan nanti setelah sholat isya bersama beliau-beliau tamu-tamu mulia dan guru-guru istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi